untuk biayanya. Bukan. Hasil dia apa ya? Melacurkan diri. Menjual diri. Kamu vulgar banget sih, Bang. Lah gimana? Oh, iya, Sekarang kan iya, ya kan? harus ngomong Iya. begitu. Masa Oh, saya gitu, ngomong hasil dari cuci pakaian kan tidak iya, mungkin iya. kan? Ya, hasil dari menjual tubuhnya. Buka cerita, buka mata, buka telinga, buka hati, saatnya rakyat bicara. Selamat pagi, Mas Agus. Sekalipun sudah agak siang ini, masih mainan HP dulu enggak apa-apa juga Mas Agus. Enggak, harus dikasih silent. Mas Agus Menghormati atau hormati. Baik, Mas Agus ini dijuluki sebagai pendeta jalanan. Ini ada beberapa yang kita lihat kegiatan Jumat kemarin ya. Itu ada kegiatan makan bersama dengan anak-anak ya. Di Rumah Welas Asih. Iya. Yayasan Hati. Hati bagi bangsa. Hati bagi bangsa ya. Hatinya bagi bangsa. Hatinya bagi bangsa. Iya, hati saya buat bangsa Indonesia. Ini Nasionalisme kayaknya. nasionalisme ya. Ini di daerah mana ini Mas Agus? Ini di daerah Manggis 2 nomor 4. Manggis 2 nomor 4 Ya. Kota Semarang. Semarang. Ini semuanya anak-anak. Ada bayi, ada anak-anak, ada remaja, sampai jompo, ibu-ibu dan sebagainya. Tinggalnya di situ. Kalau yang ada di tempat ini 17 orang. 17 orang. Ada bayi juga. Ada bayi juga. Bayi. Mereka tidak memiliki orang tua Yang mana? yang ada di situ. Ada orang tua, tapi Keluarga. mereka kan ya mereka anak-anak yang dalam tanda petiknya itu anak-anak yang hancur gitu. Hancur hidupnya. Ya broken Home. home dan broken. Mereka di situ kerja, sekolah, atau hanya tinggal? Sekolah. Sekolah. Harus sekolah, Bang. Harus sekolah. Iya, karena bagi aku pendidikan adalah hak semua anak, khususnya anak Indonesia. Khususnya anak Indonesia. Iya, jadi anak-anak yang pas saya layani ini adalah anak-anak di bawah garis kemiskinan semuanya. Oke. Yang menarik adalah sekolah itu kan mereka butuh biaya. Biayanya ditanggung Mas Agus juga. Wah, sampean buat aku nangis sih, jangan buat aku nangis. Harus nangis, tidak apa-apa. Ini harus ditanyakan. Harus ditanyakan. Kenapa demikian? Jangan. Nah, karena orang lain harus terbuka matanya untuk bisa juga menjadi seperti Mas Agus. Masuk. Supaya bisa menjadi seperti Mas Agus. Iya, apa ya? Sebentar. Nah, bisa sudah dengar? Dengar. Mas Agus? Ya. Ya, ini sudah berjalan 16 tahun. 16 tahun. Jadi kalau secara organisasi aku ini seorang pendeta GPD hidup Ya. Jawa Tengah. GPD Jawa Tengah ya. Ya. Apakah mereka ini juga makan minum sekolah ditanggung oleh umat dari gereja atau hasilnya dari mana? Enggak, Semuanya dari Tuhan. semua dari Tuhan. Melalui kantong pribadinya Mas Agus. Dari saya juga, dari orang-orang juga. Dari Mas Agus juga, dari orang-orang juga. Ya. Berapa banyak sih orang yang biasanya berkunjung ke sana ini Mas Agus untuk Kalau yang berkunjung jarang sih, Bang. Jarang. Jadi orang-orang itu tahu aku cuma lewat televisi, media, YouTube dan sebagainya. Oh, oke. Kalau seumpamanya kita ini sekarang kan masyarakat jadi tahu bahwa ternyata ada banyak sekali anak yang dirawat oleh Mas Agus. Ada sekitar 150-an 150-an. anak-anak dari bayi yang tanpa bapak sampai juga para pekerja-pekerja malam kayak pelacurnya, kayak banci-bancinya. Juga ikut di sini juga. Enggak. Oh, Jadi- itu berbeda sendiri ya. Iya, jadi saya yang datang ke mereka, Oke. menjadi bapak bagi mereka. Menjadi bapak, orang tua sekaligus ya. Iya. Perwakilan Tuhan di muka bumi untuk mereka. Memberikan kasih dan cinta. Sudah, Iya. aku nangis. Jangan begitu. Ya begitulah. Yang penting hidup saya itu satu toh. Jadi dampak bagi banyak orang toh. Oke. Menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa harus saya lihat si dia itu siapa, agamanya siapa, terus dia dari mana, enggak.
Mas Agus ini kami undang ke sini tuh kami berharap Mas Agus itu bisa terbuka mengenai keadaan mereka, sehingga kami ini juga menjadi terbuka hati, mata, untuk kemudian mengulurkan tangan kami untuk menolong dan membukakan hati kami untuk ikut mengasihi seperti Mas Agus mengasihi mereka. Ya sebenarnya kalau di kondisi lapangan ya sangat parah banget, parah. Makanya kemarin 3 atau 4 bulan kemarin itu aku sempat diundang oleh Komnas HAM. Ya aku yang ngomong bahwa ini loh ada bayi ketika masuk, jadi ibunya seorang pekerja malam, ketika dia masuk rumah sakit kan susah. Jadi ketika si bayi ini dapat apa namanya itu keterangan, surat keterangan kan susah, kan harus ada kakaknya, kakak orang tua, harus ada KTP, harus ada buku nikah. Jadi anak-anakku jadi sebulan bisa 12 sampai 15 juta Untuk biayanya. bukan hasil dia apa ya, Melacurkan diri. Menjual diri. kamu vulgar banget sih, Bang. Lah gimana? Oh, Saya iya, kan iya, ya kan? harus ngomong Iya. begitu. Masa Oh, saya gitu ya. ngomong hasil dari cuci pakaian kan tidak mungkin kan? Ya, hasil dari menjual tubuhnya. Buka cerita, buka mata, buka telinga, buka hati. Saatnya rakyat bicara. Selamat pagi, Mas Agus. Sekalipun sudah agak siang ini, masih mainan HP dulu enggak apa-apa juga Mas Agus. Enggak, harus dikasih silent. Mas Agus menghormati ya terus. Hormati. Baik, Mas Agus ini dijuluki sebagai pendeta jalanan. Ini ada beberapa yang kita lihat kegiatan Jumat kemarin ya. Itu ada kegiatan makan bersama dengan anak-anak ya. Di Rumah Welas Asih, Iya. Yayasan Hati. Hati bagi bangsa. Hati bagi bangsa ya. Hatinya bagi bangsa. Hatinya bagi bangsa. Iya, hati saya buat bangsa Indonesia. Ini Nasionalisme kayaknya. nasionalisme ya. Ini di daerah mana ini Mas Agus? Ini di daerah Manggis 2 nomor 4. Manggis 2 nomor 4 Ya. Kota Semarang. Semarang. Ini semuanya anak-anak. Ada bayi, ada anak-anak, ada remaja, sampai jompo, ibu-ibu dan sebagainya. Tinggalnya di situ. Kalau yang ada di tempat ini 17 orang. 17 orang. Ada bayi juga. Ada bayi juga. Bayi. Mereka tidak memiliki orang tua Yang mana? yang ada di situ. Ada orang tua, tapi Keluarga. mereka kan ya mereka anak-anak yang dalam tanda petiknya itu anak-anak yang hancur gitu. Hancur hidupnya. Ya broken Broken home. kan broken. Mereka di situ kerja, sekolah, atau hanya tinggal? Sekolah. Sekolah. Harus sekolah, Bang. Harus sekolah. Ya? Iya, karena bagi aku pendidikan adalah hak semua anak, khususnya anak Indonesia. Khususnya anak Indonesia. Iya, jadi anak-anak yang pas saya layani ini adalah anak-anak di bawah garis kemiskinan semuanya. Oke. Yang menarik adalah sekolah itu kan mereka butuh biaya. Biayanya ditanggung Mas Agus juga. Wah, sampai buat aku nangis sih, jangan buat aku nangis. Harus nangis, enggak apa-apa. Ini harus ditanyakan. Harus ditanyakan. Kenapa demikian? Jangan. Nah, karena orang lain harus terbuka matanya untuk bisa juga menjadi seperti Mas Agus. Masuk. Supaya bisa menjadi seperti Mas Agus. Iya, apa ya? Sebentar. Nah, bisa sudah dengar? Dengar. Mas Agus? Ya. Ya, ini sudah berjalan 16 tahun. 16 tahun. Jadi kalau secara organisasi aku ini seorang pendeta GPD hidup Ya. Jawa Tengah. GPD Jawa Tengah ya. Iya. Apakah mereka ini juga makan minum sekolah ditanggung oleh umat dari gereja atau hasilnya dari mana? Enggak, Semuanya dari Tuhan. semua dari Tuhan. Melalui kantong pribadinya Mas Agus. Dari saya juga, dari orang-orang juga. Dari Mas Agus juga, dari orang-orang juga. Iya. Berapa banyak sih orang yang biasanya berkunjung ke sana ini Mas Agus untuk Kalau yang berkunjung jarang sih, Bang. Jarang.
Jadi orang-orang itu tahu aku cuma lewat televisi, media, YouTube dan sebagainya. Oh, oke. Kalau seumpamanya kita ini sekarang kan masyarakat jadi tahu bahwa ternyata ada banyak sekali anak yang dirawat oleh Mas Agus. Ada sekitar 150-an 150-an. anak-anak dari bayi yang tanpa bapak sampai juga para pekerja-pekerja malam, kayak pelacurnya, kayak banci-bancinya. Juga ikut di sini juga? Enggak. Oh, Jadi, itu berbeda sendiri ya? Iya, jadi saya yang datang ke mereka, Oke. menjadi bapak bagi mereka. Menjadi bapak, orang tua sekaligus ya? Iya. Perwakilan Tuhan di muka bumi untuk mereka. Memberikan kasih dan cinta. Sudah, Iya. aku nangis. Jangan begitu. Ya begitulah. Yang penting hidup saya itu satu toh. Jadi dampak bagi banyak orang toh. Oke. Menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa harus saya lihat si dia itu siapa, agamanya siapa, terus dia dari mana, enggak. Mas Agus, ini kami undang ke sini tuh kami berharap Mas Agus itu bisa terbuka mengenai keadaan mereka. Sehingga kami ini juga menjadi terbuka hati, mata, untuk kemudian mengulurkan tangan kami untuk menolong dan membukakan hati kami untuk ikut mengasihi seperti Mas Agus mengasihi mereka. Ya sebenarnya kalau di kondisi lapangan ya sangat parah banget. Parah. Makanya kemarin 3 atau 4 bulan kemarin itu aku sempat diundang oleh Komnas HAM. Ya aku yang ngomong bahwa ini loh ada bayi ketika masuk, jadi ibunya seorang pekerja malam, ketika dia masuk rumah sakit kan susah. Jadi ketika si bayi ini dapat keterangan, surat keterangan kan susah, kan ada kakaknya, kakak orang tua, harus ada KTP, harus ada buku nikah. Jadi anak-anakku, jadi aku panggil mereka anak-anakku. Iya. Itu kan nggak ada itunya. Tidak ada terbuka rumah sakit untuk perawatan kesehatan mereka. Karena berbagai aspek itu tadi kan, harus ada kartu nikah, anaknya siapa. Sebenarnya ada, tapi tetap saya harus bayar. Kayak kemarin itu adalah itu saya bawa ke satu rumah sakit Kota Semarang. Itu ya udah tetap bayar gitu. Karena ini saya nggak tahu ngomongnya kayak apa, tapi yang penting bagaimana si mbak ini saya bawa ke rumah sakit, melahirkan, terus saya bayar sekian juta gitu. Tapi kalau yang dulu ada seorang katakanlah seorang ini ya pekerja malam, dia aku masukin ke rumah sakit dengan kandungan sekian bulan, sudah 9 bulan terus melahirkan. Terus disitulah aku sama pihak rumah sakit itu ada sedikit konfront. Karena ketika aku minta surat ini kan harus ada ini 3 ini. Jadi kan aku bilang ini, aku minta surat keterangan lahir untuk aku bawa ke catatan sipil. Tapi dari pihak rumah sakit kan, ini kan harus ada ininya. Bapaknya siapa? Ya nggak tahu, pokoknya ada 3 hal nih, ada Kakak, kartu keluarga. Iya, terus ada KTP. Ibunya, terus ada buku nikah. Buku nikah. Kalau tidak ada mereka tidak mau kasih. Itu yang pas saya tahu dulu. Makanya dulu saya bilang pada orang-orang itu, saya bilang gini, tidak ada bayi yang emang mau lahir dari Dari rahim seorang pelacur. Tidak pernah ada. Terus aku bilang gini, anak anjing saya Rottweiler itu, itu dapat kartu. Iya. Sertifikat. Kok ini anak manusia nggak dapat? Konfrontasi itu ada miss itu.
Terus apa ya? Di situ masih ada apa ya? Titik temu belum ada. Akhirnya aku melaporkan kepada Komnas Anak. Waktu itu ya sampai hari ini masih Om siapa tuh yang rambutnya putih. Ya pokoknya Om siapalah. Sirait. Terus Sirait itu akhirnya Om Sirait, ya, rambutnya putih juga. iya. Kerjanya apa? Ya belum tahu juga ya kita ya, karena masih ternyata Komnas HAM itu. ya banyak Komnas anak. Anak. Ya. Hmm. Hasil laporan itu sudah ditindaklanjuti belum sama mereka? Ya karena aku sama orang sakit besoknya ketemuan, sudah ketemuan, akhirnya ya udah beres, jadi nggak sampai begitu. Oke. Itu. Tapi ini masalah dasar yang terjadi di lapangan seperti itu ya. Intinya, Ini perhatian kita, ah, Mas. Jadi pemerintah akan kita beritahu dari sini, pemerintah kota, untuk mempermudah pelayanan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Mau punya KTP, mau punya KK, mau punya apapun atau enggak punya sama sekali. Mereka harus dilayani sebagai manusia. Harusnya. Karena itu ciptaan Tuhan yang paling mulia kan begitu. Itu yang diperjuangkan Mas Agus kan, makanya Mas Agus nangis terus kalau dengar seperti itu. Birokrasi kan itu nggak ada hati tuh. Birokrasi kan nggak segitu. Emang hukumnya begini. Saya ingin tahu Mas Agus, kalau ini kan masalah anak, Rumah Pancasila boleh enggak untuk berkunjung ke tempatnya Mas Agus gitu loh, setiap saat? Ya setiap saat aja nggak apa-apa. Setiap saat boleh ya? Iya. Yang menjadi pertanyaan Mas Agus juga, supaya nanti yang nonton kita bisa tahu ini, untuk kehidupan mereka sehari-hari, makan minum yang ada di situ ya, kemudian biaya pendidikan dan lain sebagainya, itu memang seluruhnya dari masyarakat ya Mas Agus ya, sama dari kantongnya Mas Agus sendiri kan otomatis sebagai pendeta. Iya. Dari masyarakat. Ada tidak nomor rekening yang nanti bisa diberikan supaya langsung dananya ke sana? Nggak ada. Janganlah, nggak boleh kayak gitu. Karena begini, nggak usah. Yesus sendiri kan memerintahkan. Tapi ini kan menjaring manusia. Situ saru ngomongnya. Oh, udah boleh ya, saru ya? Iya, kalau bahasa Semarang saru. Saru gitu. Tapi penting. Tapi wah ini ujung-ujung ke sana. Ya, karena bagaimanapun mereka manusia yang harus dibuka ruang. Kalau pertama tadi toh Mas Agus sudah menyampaikan ada masalah di dalam birokrasi. Ini tentu akan dikritisi dari pengacara kita di Rumah Pancasila. Mengirimkan surat resmi. Supaya pelayanan diberikan setiap ada orang yang datang ke rumah sakit. Mau punya KTP ataupun tidak, mau punya KK ataupun tidak, mau punya keterangan apapun ataupun tidak, mereka harus dilayani. Ini kritisi yang perlu kita berikan. Oke. Nanti kita buatkan surat resmi. Yang jadi masalah kedua adalah begini, Mas Agus kan melayaninya juga banyak ini. Ya. Bukalah ruang dan pintu supaya kita juga bisa ikut membantu. Makanya saya tanya tadi. Kalau Mas Agus tadi kan bilang susah jawabnya aku. Oh, susah banyak. Susah jawabnya ya. Pokoknya kita tahu sendirilah. Tapi gini, Bang. Ya. Yang pas aku tangkap begini. Jadi aku ingin jadi berjuang selama hampir 16 tahun ini untuk menghapuskan kalimat anak haram. Menghapuskan kalimat anak haram. Iya. Ya. Sepakat saya. Iya. Karena saya bisa mengerti. Aku temu kamu pusing. Iya, karena di Injil kan diajarkan begitu. Yang ditolong Yesus kan apa? Iya. Maria Magdalena kan seorang pelacur. Iya. Lah jenengan sudah nonton filmnya Risen belum? Itu kan menceritakan. Iya. Ketika Yesus bangkit juga yang melayani dia siapa? Maria Magdalena sebagai seorang pelacur. Jadi anak-anak itu dari usia bayi sudah dapat label toh. Anak haram. Haram. Sampai kapanpun. Jadi ketika anak ini ada di tengah masyarakat pun, yang namanya stigma itu ada. Bapakmu mana? Dan bagi bukan cuma bayi dan anak, bayi atau anaknya, tapi ibunya pun begitu. Mantan pelacur. Nah, ini yang aku perjuangkan 15 tahun. Jadi gini, hukuman sosial itu lebih berat daripada hukuman Tuhan. Kenapa? Kalau aku keliru, aku salah, terus aku berdosa sama Tuhan. Aku sembahyang, aku masuk kamar, aku berdoa, Tuhan ampuni. Selesai.
Kenapa manusia tidak mau mengampuni? Bukan mengampuni, jadi mereka itu sampai kapanpun Labelnya ada ya? labelnya ada. Kamu mantan orang bangsat, kamu pelacur, kamu waria itu. Makanya aku bilang pada teman-teman bahwa hukuman sosial itu berat banget. Jadi mereka berjuang tuh, anak-anakku berjuang di tengah-tengah hujatan masyarakat, di tengah hujatan orang-orang yang mengaku dirinya beragama dan bertuhan. Aku mau benar gitu, tapi kan nggak bisa, begitu. Karena ya itu tadi, bahkan ada salah satu anakku itu, maaf ini, itu dari hasil seperti itu, hasil sebulan bisa 12 sampai 15 juta. Untuk biayanya. Bukan, hasil dia apa ya? Melacurkan diri. Menjual diri. Kamu vulgar banget sih, Bang. Lah gimana? Oh, iya, Sekarang kan iya, ya kan? harus ngomong Iya. begitu. Masa Oh, saya gitu, ngomong hasil dari cuci pakaian kan tidak iya, mungkin iya. kan? Ya, hasil dari menjual tubuhnya. Oke. 12 sampai 15 juta Dalam 1 tahun. 1 bulan. bulan. Bayangin. Terus pemerintah, aduh, aku ngomong pemerintah ini aku bahaya, Bos. Enggak apa-apa, ngomong aja. Bahaya. Biar membuka mata Aku mereka. bisa dipetil, Bos. Enggak bisa. Kenapa demikian? Karena kita Diburu. advokat, enggak mungkin diburu. Nggak gini. Nah, Nah begitu. Karena aku dulu pernah diundang oleh yang namanya Kemensos. ya. Aku dulu 2013-14 itu pernah juga ketemu sama yang namanya Ibu Khofifah. Pada Oke. waktu itu Sekarang Gubernur Jawa ya, Timur ya. beliau dulu sebagai Kementerian Sosial. Menteri Sosial. Ya, sempat kita mereka nanya bagaimana Bapak dapat dana dari mana. Aku bilang nggak tahu. Sampai hari ini pun saya nggak tahu. Jadi sampai hari ini pun, sekalipun Bang, yayasanku resmi, aku memang sengaja titik apa ya? Tidak minta bantuan sama pemerintah. Iya. Selagi Tuhan masih ada. Ada. Tetap bisa hidup. Bukan sombong, bukan. Tapi ini loh aku Tuhan. Gitu. Terus balik lagi, mereka 12 juta sampai 15 juta. Sedangkan waktu itu pihak pemerintah kan ngomong kalau anak-anaknya Mas Agus itu pingin apa ya dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa pingin mentas gitu. Oke, pingin mentas. Keluar Iya. Keluar dari hidup sebagai cewek-cewek Jalanan pelacur dan lain pelacur sebagainya. itu dapat santunan atau dana sekian juta. Uang apa? Mereka dapat 12 juta kok sebulan, 15 juta kok. Jadi untuk mengubah seseorang bukan dengan uang. Betul. Bukan. Makanya waduh nek ngomongin aku nanti soalnya ngomongin jadi aku dengan adanya mereka dibongkar itu kurang setuju. Kurang setuju. Kenapa? Karena saya kan tahu mereka 24 jam. Tahu keluh kesah mereka ketika mereka tidak dibayar, ketika mereka dapat tamu yang baik, ketika mereka disiksa. Aduh, miris. Dulu, tapi sekarang kan mereka mainnya sudah bagus, rapi dengan adanya dibongkar ini. Jadi dengan adanya dibongkar ini tempat-tempat apa namanya? Prostitusi. Prostitusi lo Ya. itu mereka lebih rapi. Lebih dapat duit daripada dulu. Kalau dulu kan mereka ada tempat nih. Ya. Tahu kita bahwa si A ini lonte, si A ini pelacur dulu. Tapi sekarang kita tidak tahu mana yang pelacur, mana yang orang baik-baik. Online. Kalau dulu misalkan 500 nih. Sekali kencan. Ya. Sekarang bisa 2 juta. Karena anak-anakku itu nyewa sendiri, ada nyewa hotel sendiri, nyewa kamar sendiri. Orang juga udah tahu Gak tahu. baik atau tidak gitu ya. Iya. Yang ingin dirubah oleh Mas Agus itu berarti mereka menjadi baik kan? Bukan lagi menjual tubuhnya. Baik dan benar. Baik dan benar. Iya. Dan itu perubahannya bukan dengan uang kan? Bukan. Bukan. Karena gini Bang, jadi seorang pelacur itu sekalipun dia dikasih 3 karung
uang habis karena mentalnya. Oke. Karena mentalnya. Dan aku punya anak. Dia pun dulu seperti itu. Dia tuh pernah ngomong, Om, bilang aku Om, Om, tidak ada seorang PSK yang bertobat. Karena itu suatu ikatan. Jadi nggak melulu, ayo ini kamu tak kasih 10 juta, berhenti. Tidak mungkin bisa. Saya jamin nggak bisa. Saya jamin. Apa yang harus kita rubah supaya mereka bisa? Selama Mas Agus kan 1 kali 24 jam ini sama mereka. Ya, bahkan mereka pernah saya lihat meninggal depan mata saya. Karena sakit HIV. Aku malah posting apa? Dengan sambutan. Ini suara rakyat masalahnya di sini. Podcast apaan nangis tadi? Ya, Mereka HIV. padahal tahu ya risiko itu ya. Ya tahu banget. Bahkan mereka, jadi orang-orang kan apa ya, cuma taunya mereka kan orang nakal, orang bejat, tapi mereka tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Kenapa? Itu yang pas saya layani itu berapa tahun kemarin yang meninggal, kalau nggak aku salah hitung tuh 18 orang. Karena HIV semua. Iya. Ada tidak pernah mereka sadar bahwa mereka itu juga menularkan kepada langganannya mereka dan akan tular dari satu ke satu? Iya, apa ya? Satu sisi memang harus pakai kondom, tapi karena laki-laki kan kadang nggak mau. Jadi mereka kalau kamu nggak mau ya udah. Risikonya kamu. Aku akan cari yang lain. Misalkan nih aku sama cewek itu, terus aku bilang, pokoknya aku main sama kamu nggak pakai kondom. Nah, sedangkan si cewek kan tahu harus pakai kondom. Ya. Satu sisi butuh uang. Dengan terpaksa. Jadi kalau ada bahasa apa ya, kalau bahasa kondom tuh di banyak tuh Ya, di slogan itu cuman slogan, tapi kenyataan di dalam praktek enggak? enggak. Ya, Ada berapa banyak sih Mas mereka di Semarang sini Mas Agus yang ikut di Mas Agus saja saat ini? saya nggak mau ngomong di depan ini. Oh, enggak mau ngomong ya. Oke. Itu ada tidak perhatian dari pemerintah kota untuk turun? Turun kayak apa siapa nggak tahu. Kalau bahasa Semarang ya paling ya di opia, Hanya di opia atau ya? terus dimasukin Ditangkap, masuki panti sosial. yang isi data supaya nggak gitu lagi. Tapi kan itu kan apa ya? Hanya sekedar Kan basa-basi solusi. doang gitu ya. Bukan solusi Bukan kan? solusi, karena dulu aku sempat diundang sama mereka toh, Kementerian Sosial, dengan dana sekian yang nggak bisa karena aku tahu mereka. Bahkan yang membuat aku nangis waktu itu begini, ada seorang pelacur yang sudah HIV dan banyak mereka yang apa dalam bahasanya ya tidak mau datang jenguk. Jadi si pelacur ini dulu tiap pagi habis dia habis dia kerja ya. Ke rumah sakit atau ke tempat ke rumahku, kos? Oh, oke. main ke rumahku, tidur di rumah, makan di rumah. Jadi udah kayak bapak sama anak. Itu. Dan dia minta sesuatu toh. Jadi baru ini aku Mas Agus gitu. Baru kali ini aku menjadi seorang manusia. Karena selama ini kan dihakimi, dihujat. Kamu akan masuk neraka, kamu calon penghuni neraka. Bukan solusi. Begitu.
Jadi masih di dunia saja mereka sudah dicap nanti kamu akan masuk neraka. Iya, kasihan mereka. Jadi mereka butuh sosok bapak. Butuh sosok ya. Iya. Yang mau menerima mereka apa adanya, seperti Yesus ya. Tapi sulit bang, orang kayak gitu. Jangankan terima apa adanya, ketika orang ke gereja, ketika orang-orang itu pun masuk ke tempat ibadah pun, pasti orang-orang pasti akan tolak-tolak. Ini pelacur. Ya pokoknya kesimpulannya, masyarakat belum siap, tempat-tempat ibadah belum siap. Kesimpulannya. Kesimpulan yang cukup menarik. Masyarakat belum siap, tempat ibadah belum siap. Siap. Ada hal menarik yang saya tarik dari 100 domba yang hilang, satulah yang selalu dicari, dan Mas Agus melakukan itu. Yang menarik begini Mas Agus, melihat masyarakat yang antipati ya terhadap mereka ini, pelacur, anak-anak haram, anak-anak terbuang. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan, khususnya anak-anak muda ya, karena kebetulan di Rumah Pancasila ini kebanyakan yang nonton itu adalah mahasiswa-mahasiswi. Kami pernah juga membawa mereka ke kolong jembatan, dan kemudian mereka jadi tertarik untuk mengajar terhadap anak-anak di bawah kolong jembatan, mahasiswa-mahasiswi. Apakah Mas Agus juga membuka ruang di yayasannya Mas Agus untuk adik-adik mahasiswa ini ikut partisipasi, datang dan melihat bumi dalam sisi yang berbeda, tapi sama-sama ciptaan Tuhan? Banyak sih dulu bang, banyak, ada kampus ini, ada kampus itu, datang atau saja. Tapi mereka kan cuma datang bukan dengan hati, tapi karena KKN, karena PKL. Oke. Jadi cuman apa ya? Cuma datang karena dia tugas. Paling bantai sebulan 2 bulan udah habis. Apalagi orang-orang yang mau kepada mereka, gitu kan. Orang-orang itu kan nggak ada duitnya. Aku bilang kamu di sini nggak ada uangnya loh ya, nggak ada uang saku, nggak ada air minum sebagainya. Kamu tulus sini lillahi ta'ala di sini. Kenapa? Aku sudah 15 tahun. Ya harapanku ya mereka kan peka. Sudah melihat seperti itu aja hatinya tidak terbuka ya. Ya mungkin dalam bahasa umumnya belum dapat hidayah. Karena ini bentuk dari bagian pendidikan formal, Mas Agus. Saya inginkan itu adalah umpamanya SD Bernadus, contoh aja, muridnya kelas 1, 2, itu ada mata pelajarannya untuk datang melihat fakta di lapangan. Sehingga nanti apa? Ada anak kecil yang kemudian bercita-cita, saya besok kalau jadi dokter, saya mau berikan perawatan gratis deh kepada orang-orang yang seperti itu. Karena dia tahu dari kecil, dari cerita. Iya. Dia datang melihat fakta, mendapat penjelasan dari Mas Agus. Iya. Saya ingin semua sekolah di Jawa Tengah ini datang ke situ gitu, untuk melihatnya. Kalaupun boleh saya sedikit sharing toh, bahwa yang namanya pelecehan itu atau apa ya, pelanggaran HAM itu pun bukan hanya bukan hanya di tempat kayak hukum-hukum kayak gini, bukan. Tapi pelanggaran HAM atau pelecehan seksual pun banyak di tempat saya. Banyak. Ya mereka hamil, terus melahirkan, terus yang paling parah lagi adalah kalau yang untuk saat ini loh ya, bukan yang dulu. Kalau saat ini itu mereka tinggal, seorang anak saya tinggal di situ bersama orang tuanya di pinggir sungai, terus tanpa kamar. Nah, tanpa kamar, jadi si
Ya, Si anak akan melihat orang tuanya melakukan hubungan seks dan lain sebagainya. itu juga namanya pelecehan secara psikis. Iya. Nah, terhadap anak. saya ini punya satu ide, dan pas ide ini saya coba dalam doa saya toh, kalau aku ada berkat besok, ada uang besok, ada rezeki besok, akan aku bangunkan kamar plus kamar mandinya. Gak usah sampean, biar aku aja. Sampai sekarang belum. Ya biar aku aja. Karena itu kan tugas saya. Bukan. Ini bukan masalah tugas. Ini masalahnya adalah begini, Mas Agus. Uang itu bukan milik siapa-siapa, semuanya milik Tuhan. Yang ada di muka bumi ini kan miliknya Tuhan. Wajib dipergunakan dong untuk semua ciptanya Tuhan. Yang penting tercapainya kebaikan. Harusnya. Jadi ini bukan masalahnya Mas Agus atau saya atau siapapun. Ini masalah kita bersama. Harusnya. Ya kan? Jadi kalau Mas Agus juga tidak ada keterbukaan hati untuk menerima dari orang lain, karena itu adalah milik Tuhan, kita kan hanya saluran aja seperti jembatan-jembatan ini loh Mas Agus. Maka saya pikir ini ide yang menarik. Tapi takutnya besok ketika saya membantu sama dibantu rumah Pancasila gitu. Ada embel-embelnya kau Tidak itu. pernah. Oh. Kalau Mas Agus bisa lihat di semua videonya kita, Oh gitu. memang yang datang itu rumah Pancasila sebagai contoh wadah organisasi yang disahkan oleh negara. Tetapi saya selalu mengatakan, kalau kamu berterima kasih, berterima kasihlah sama Tuhan. Jadi Mas Agus tahu nggak? Ada ibu, anaknya 4, suaminya meninggal, nggak punya rumah, rumahnya hancur. Kami bangunkan, begitu jadi, pertama dia mengucapkan terima kasih itu apa Mas? Pak, saya terima kasih. Sekarang rumah saya bisa dipakai untuk acara misa. Selama ini nggak pernah karena saya malu misanya di orang lain. Jadi langsung rumahnya itu dipasangi salib. Saya nggak tahu bahwa dia itu ternyata adalah orang Kristen. Saya pikirnya Muslim karena tinggalnya di wilayah Muslim. Tapi saya kaget ketika pertama dia ucapkan, rumah saya sudah bagus, akan saya pakai untuk tempat ibadah. Misa. Tapi yang harus juga diketahui gini, anak-anak saya ini nggak ada Kristen, Islam semua. Iya, makanya. Tapi kan mereka anak Tuhan. Iya kan? Gini. Mereka yang label kan hanya label yang diberikan manusia. Iya. Tapi kenapa banyak orang-orang yang datang ke saya itu melihat sosok yang unik, seorang pendeta, gitu, pendeta yang bertato, ya. Rambutnya pirang, anteng-antengan, terus sepatu boot, terus yang dibina anak-anak. Kenapa anak-anak kok dia takut lihat muka saya? Anjing ini. Karena yang takut itu biasanya setan. Yang paling takut lihat ciptaannya Tuhan yang paling mulia itu setan. Jadi kalau ada orang takut sama lihat mukanya Mas Agus, dia pasti setan. Kalau yang suka itu pasti malaikat. Jadi anak-anak itu malaikat melihat sesuatu yang indah itu loh pada Mas Agus. Nah, itu sebenarnya banyak sih, Bang. Banyak kasus-kasus yang makanya ini kan ide-ide saya toh. Ya cukup sampai bantu lewat doa aja. Bantu lewat doa. Bukan hanya doa, Mas. Supaya saya tetap sehat, supaya berjuang toh bagi bukan hanya kemanusiaan. Doa, Mas Agus. Saya akan selalu meluangkan waktu untuk main ke tempatnya Mas Agus. Karena gini, kalau itu oke lah. Lo main itu kan berkunjung itu sebuah pelayanan loh. Tidak perlu bawa embel apapun. Tapi gini, kemanusiaan itu di atas keagamaan. Betul. Itu bagi saya. Okay. Itu bagi saya. Ya. Jadi anak-anakku itu semuanya Islam. Makanya dulu kan orang-orang takut, wah jangan-jangan Mas Agus ini ingin mengkristenkan mereka karena Mas Agus seorang pendeta. Oke. Terus aku bilang gini, kejahatan terbesar sepanjang sejarah manusia adalah pemindahan agama. Itu bagi saya loh, Bang. Bagi saya loh ya. Oke. Bagi saya gitu. Kejahatan. Tapi itu bagi saya. Banyak orang yang pingin dari agama A dipindahkan ke sana, tapi agama sana dipindahkan ke sini. Untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau aku yang penting bagaimana hidupmu
menjadi berkat aja toh, menjadi dampak. Udah gitu, sederhana kalau aku. Perkara aku mau diundang pendeta sinting, sutro, nyentrik, urusannya. Iya, makanya ada yang bilang bahwa saya itu katanya Mother Teresa versi Indonesia. Wah, mantap ya. Versi cowok. Versi cowok ya. Ya, harapanku emang seperti itu. Jadi anak-anak ini bisa lanjut kuliah, lanjut sekolah. Ya, kami biayai itu. Makanya saya lewat postingan podcast ini mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah pelayanan, sevisi, semisi, yang udah support ini pelayanan kemanusiaan ini tanpa embel-embel. Bahkan dulu ada seorang ibu-ibu itu kasih saya berkat sekian, itu sekian. Tapi kelak di kemudian waktu mereka tanya, loh kok anak-anak Mas Agus kok nggak ada yang masuk sekolah minggu gitu, kok nggak ada yang Kristen? Saya bilang astagfirullah. Iya. Berarti punya misi memberikan bantuan dengan harapan tertentu. Saya tolak, nggak mau. Jadi ini yang aku lakukan murni kemanusiaan di atas ritual keagamaan. Jadi kalau mereka puasa, sholat, bahkan di tempat saya tadi itu anak-anak sholat. Ada hal menarik ya Mas Agus mungkin di akhir perjumpaan kita. Yang pertama itu bisa saya tarik kesimpulan bahwa kami dari Rumah Pancasila akan turun bersama Mas Agus dengan hati. Maka mengharapkan juga masyarakat itu untuk hadir dengan hati, bukan hanya sekedar rutinitas atau dalam rangka untuk memenuhi tugas tertentu. Kebanyakan sekarang kan dinas-dinas seperti itu. Menggunakan anggaran negara, yang penting saya sudah berkunjung selesai, ada tanda tangan seremonial, video, makan bersama, ketawa bersama, khotbah sebentar, khotbah yang tidak ada artinya. Selesai. Khotbah yang tidak ada artinya gimana tuh? Tidak ada artinya karena hanya begini, mereka datang itu dalam rutinitas pekerjaan. Atas perintah jabatan mereka, penggunaan anggarannya bisa dipertanggungjawabkan. Bukan khotbah itu. Itu bisa dikatakan khotbah karena dia datang mengajarkan, Anda harus jadi baik Anda harus mentas dari sini ya, menjadi orang baik. Tapi dia tidak setiap hari ada di situ untuk mengobati luka mereka. Karena yang saya tangkap, Mas Agus, aku hadir di mereka 24 jam. Iya, untuk mengobati luka mereka. Karena yang penting itu bukan masalah materi, bukan masalah khotbah, tapi masalah perhatian. Makanya Yesus mengajarkannya itu hanya sederhana. Satu, cinta kasih. Yang kedua, mengampuni. Selesai. Kasihilah sama manusia. Yang kedua, mengampuni. Makanya label tadi jangan dicap terus. Justru luka itu diobati. Tugas siapa itu? Tugas kita semua. Tapi sampai hari ini belum loh Bang. Iya, makanya itu. Belum. Jadi label-label mantan pelacur, label mantan orang ya pekerja malam itu masih ada. Bahkan label anak haram masih ada. Iya. Sampai itu kapan? Yang harus dirubah. Sampai kapan? Kita berusaha sebaik-baiknya. Saya sekarang ngomong sama sampean. Ya. Tanya ini, sampai kapan? Sampai Yesus kembali untuk menghakimi seluruh umat manusia. Karena kalau Mas Agus mau tahu ya, Yesus itu berdoa karena tahu besok saya akan disalib. Yesus itu mampu untuk bersabda saja, semua orang yang mau menyalibkan dia itu mati. Tapi enggak. Yesus mengikuti apa yang ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allahnya di surga. Saya harus dicaci maki, saya harus dicambuk, diludahi sampai mati, tidak masalah. Yang penting saya mengajarkan bahwa di dalam hidup harus ada pengorbanan, harus ada mengampuni, karena itulah bentuk dari cinta kasih. Maka Mas Agus berjuang, jangan berharap bahwa akan berhasil, tidak. Yang penting Mas Agus sudah berjuang. Nah, kami ingin agar semua orang di Indonesia seperti Mas Agus. Maka kami ingin juga untuk hadir di sana bersama nanti dengan Mas Agus.
diberitahukan, bukan hanya sekedar seremonial. Sehingga nanti kita dapat bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik. Dan contoh itu, terang itu dimulai dari hal paling kecil, dari tempatnya Mas Agus. Setuju. Sebenarnya yang pas aku sampaikan ini baru cuma Baru kecil, paham saya, karena kita belum datang lihat. kecil. Iya. Sebanyak korban-korban anak sebagai korban tuh banyak. Sekarang ada satu di aku tempatku ini, seorang anak ya anak dari hasil seperti itu Ya. Mereka panggil aku papa. Oke. Itu yang apa ya, yang membuat aku hancur hati. Kenapa Tuhan kok aku diutus ke tempat-tempat seperti ini? Kenapa kok tidak kayak pendeta-pendeta lainnya itu? Itu Ke gereja aja yang mewah gitu kan? ya, Orang-orangnya kenapa? pakainya dasi datang. Mereka ketika aku datang naik motor, anak-anak apa lari? Ngejar gitu ya. Panggil aku papa tuh. Papa Agus. Aku bilang, Tuhan, kasih aku kesempatan untuk menjadi bapak bagi mereka. Gitu. Kalau masih kau kasih aku umur panjang, ya puji Tuhan. Kalaupun enggak, ya saya harus mengkader orang kayak saya, mencetak orang kayak saya, orang-orang yang tulus, Sementara tanpa ada kepentingan. Ada Mas di yayasan. Belum kan? Saya lagi mencetak Susah kan? tanpa hitung-hitungan. Ada, saya tanya. Belum. Yang apa ya? Yang pas berani berkorban, nggak hitung-hitungan. Makanya kemarin ini saya sempat nangis. Sabtu kemarin, hitung-hitungan toh di atas kertas. Loh kok masih bisa ya kita ya? Sebulan sekian puluh juta buat makan minum mereka, buat sekolah, dapat dari mana? Saya bukan pengusaha, tidak punya toko emas, gitu, bukan owner. Kok bisa ya Tuhan? Aku gini, nangisnya aku bukan nangis cengeng, tapi nangis bersyukur. Kok bisa ya? Sekian puluh juta tuh dapat dari mana ya? Sedangkan orang susah banget. Makanya saya ingat gini toh, orang yang mengasihi orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Itu masih nangis loh. Tapi aku kepinginnya ya anak-anak itu ya kuliah sampai selesai. Bagaimanapun saya harus berjuang. Yang penting saya tidak menadakan tangan, tidak buat proposal. Yang penting itu. Karena sebenarnya sederhana Mas Agus. Dia kerjanya sama saya. Setiap bulan dia terima gaji dari saya. Oke? Ya sudah tahu, nangkep aku. Mas Agus kerja sama Tuhan. Kerjanya apa? Melayani semua ciptaan Tuhan yang disingkirkan orang lain. Upahnya dari mana? Dari Tuhan. Maka Tuhan akan mengutus orang-orangnya untuk datang memenuhi semua kebutuhannya Mas Agus. Mereka kerja sama saya, tapi mereka lupa saya kerja sama Tuhan. Maka saya selalu punya uang untuk membiayai mereka. 15 tahun Bang. Ya iya, itu. 15 tahun. Jadi jangan kaget lah, uangnya dari mana? Nggak. Ya. Ini yang harus dibuka mata Mas Agus. Jadi Mas Agus, saya melihat seseorang yang betul-betul punya kontrak kerjanya sama Tuhan. Oh, satu hal lagi nih yang mau sampaikan. Ya ini kalau pakai Jawa itu aci mumpung lah itu. Oke. Mumpung saya di
di podcast ini Podcast. ya. Sekalipun yang nonton paling hanya 500 Mas. Mereka paling Ya. tidak suka dengar tentang ini. Tapi mungkin karena Mas Agus mungkin banyak yang akan nonton. Dulu ada kawanku bilang, Mas Agus ini kan sudah yayasan resmi nih, Ya. sudah sah di mata hukum, Ya. negara, pemerintah, bahkan di mata Tuhan sudah resmi. Ya. Kenapa? Kok Mas Agus kok ada nggak pas minta dana kepada pemerintah, Ya. khususnya dinas sosial? Mereka bilang gini, kalau dana ini Mas Agus tidak diminta atau tidak diambil, takutnya dibuat kenduri mereka, Oke. dibuat bancaan mereka. Oke. Jawaban saya sederhana, Bu. Mau dibuat kenduri kayak mau dibuat bancaan urusan mereka. Yang penting selama Tuhan masih hidup, Tuhan masih ada, saya yakin Tuhan cukupi. Dan ketika saya ke sana pun, kepada dinas sosial pun kan ribet. Ribet, harus apa tuh? Apa bahasa-bahasa hukum? Aku kan Iya, apa, paham saya. mudeng gitu. Harus ada Apa tanda tangan Pak RT, Pak RW, Kan, berapa lama kerja, IUP, izin apa segala macam, kan macam-macam itu. Aduh, saya kan apa, bukan tipe orang kayak gitu aku. Iya. Aku jujur bukan tipe orang kayak gitu. Dia mau ribet. Kalau nyumbang ya nyumbang. Nyumbang itu sudah tidak usah pakai embel-embel. Sudah gitu, harus pokoknya banyak sih kalau di desa sosial tuh sampai mereka dapat dana. Ya kalau aku pikir kalau di tempat lain sih ya monggo, sah-sah saja toh. Itu yayasan lain minta dana karena takut dibancaan atau. Ya. Tapi aku selama 15 tahun ini bagi aku sudah lebih dari cukup. Dalam bahasa aku gini, pemeliharaan Tuhan. Sampai aku bilang sama Tuhan, terima kasih. Terima kasih bahwa Engkau sudah pakai aku yang dulunya sampah, tapi Engkau daur ulang. Dulu kita sampah, tapi Tuhan Yesus daur ulang jadi Agus yang baru, menjadi berkat. Doa aku cuma satu, aku Tuhan cuma minta hatimu, hati yang penuh dengan belas kasihan. Makanya rumah itu saya kasih nama rumah welas asih, Oke. compassion. Berarti istri juga di situ ya. Iya, Anaknya Mas Agus berapa sih? anak kandung 2. Anak kandung maksudnya 2. ya. Dan lagi ada yang aneh. Banyak mereka aneh sama saya toh, sama aku bilang aneh. Sama saya pun sama saya ini aneh. Jadi anak-anak lain aku bayarin sekolah, bayar SPP dan sebagainya. Tapi anak kandungku kan sekolah di SD Santo Yusuf nih. Itu nunggak bayar sekitar 9 bulan atau 10 bulan. Karena memang setiap ada orang yang kasih dana, kasih berkat buat yayasan, buat anak-anak itu, bukan untuk saya. Jangan misalkan nih abang kasih aku, Mas Agus nih dikit berkat. Saya kan nanya, Bang, buat siapa? Buat pelayanan, buat anak-anak, buat makan minum mereka. Jadi kan bukan aku, bukan untuk aku, bukan untuk anakku. Ya udah, saya bilang pada anakku, ya udah sabar. Kalau papa sudah ada berkat, kalau misalkan aku nih itu diundang khotbah, diundang seminar kan udah dapat lah. Itu, Nah, itu yang aku bayarkan. Jadi untuk sementara kan, ya bukannya aku ngomong gini supaya mereka kasih aku, bukan. Tapi kenyataannya kan emang seperti itu. Jadi aku memang tidak mau makan uang itu. Itu. Kalau mau buat mereka ya udah buat mereka. Gitu. Mas Agus, ini sudah 45 menit kita berdua ngobrol dari sana ke sini. Saya terima kasih sekali sudah mau hadir. Ini membuka hati kami ya di Rumah Pancasila ini untuk
bisa hadir nanti bersama Mas Agus setiap saat di yayasannya Mas Agus. Saya berharap Terima itu kasih. setiap hal yang terjadi pada kita setiap hari itu pasti kehendaknya Tuhan. Amin. Saya selalu percaya itu. Dan saya berterima kasih dalam hidup saya pernah mengenal seorang Agus. Agus yang badannya penuh tato, Agus yang orangnya kelihatannya angel diajak ngomong juga, keras, tapi hatinya lembut. Agus yang penuh dengan air mata, bukan air mata kesedihan tapi kebahagiaan. Karena dipercaya oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi seorang manusia. Ya. Amin. Jadi terima kasih sekali Mas Agus. Siap. Dengan inspirasi bagi kami, kita akan selalu hadir bersama Mas Agus. Ini janji saya. Ya. Itu Mas Agus. Mari Siap. kita buka mata, buka telinga, buka hati, gunakan tangan untuk menolong dan hati untuk mengasihi sesama. Selamat melayani kami Ya. semua di Rumah Indonesia Mas Agus. Makasih. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan dan kebajikan.